Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Karsari, saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum kimia, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang kita perlukan untuk melakukan praktikum yaitu siapkan 5 buah gelas bekas aqua gelas, lalu diisi dengan yang pertama air mendidih, kedua air biasa, yang ketiga air garam, yang keempat air cuka, dan yang kelima minyak. Setelah itu siapkan juga 5 buah paku amplas. Amplas ini digunakan untuk mengamplas paku ini. Lalu 2 buah plastik. Plastik ini digunakan untuk menutup air pertama dan air keempat. Lalu 2 buah karet untuk menali plastik tadi. Lalu selanjutnya kita amplas dulu pakunya menggunakan amplasan ini. Setelah itu, masukkan paku yang telah diamplas ke dalam setiap gelasnya. Pertama, air mendidih. Yang kedua, air biasa. Yang ketiga, air garam. Dan yang keempat, air cuka. Dan yang kelima yaitu minyak makan. Paku telah dimasukkan, lalu kita tunggu perkembangannya selama 7 hari. Sebelumnya gelas pertama kita tutup dulu menggunakan plastik ini. Seperti ini. Lalu gelas keempat yaitu air cuka juga sama, ditutup seperti gelas yang pertama. Seperti ini. Lalu setelah itu kita taruh kelima gelas ini di tempat yang lebih aman dan kita biarkan selama 7 hari, dan setiap harinya akan kita lihat perubahannya selama 7 hari ke depan. Di sini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada hari kedua di setiap gelasnya. Untuk gelas pertama yaitu air mendidih. Di sini dapat terlihat air mendidih, yaitu dalamnya ada paku. Paku ini ada bercak-bercak orange-nya. Jadi di hari pertama dia pakunya bersih, tapi pada hari kedua sudah mulai muncul bercak-bercak orange atau kuning-kuning seperti ini. Dan yang gelas kedua yaitu gelas berisi air biasa. Sama seperti gelas yang pertama, tapi tidak sebanyak yang gelas pertama. Di gelas kedua ini juga pakunya sudah mulai ada bercak-bercak orange-nya tuh, seperti itu. Lalu gelas ketiga yaitu air garam. Di sini air garam tidak terlihat ada perubahan, mungkin sedikit ada tapi tidak seperti yang gelas pertama dan kedua. Lalu gelas yang keempat yaitu gelas yang berisi air cuka. Di sini ada perubahan warna. Jadi pada hari pertama gelasnya itu pada hari pertama pakunya itu berwarna bersih, putih bersih, tapi pada air cuka ini pakunya berwarna agak sedikit hitam. Jadi warnanya tidak seperti pada hari pertama. Lalu yang terakhir yaitu gelas yang berisi air minyak. Di sini warna paku dan bentuk paku masih sama seperti hari pertama kemarin. Jadi tidak ada perubahan di hari kedua. Di sini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada setiap gelasnya di hari ketiga. Yang pertama, air mendidih. Kita dapat lihat semakin banyak bercak-bercak orange atau warna-warna orange kuning-kuning seperti ini di pakunya. Menunjukkan ada perubahan yang sangat seperti ini. Seperti itu pada gelas pertama yaitu air mendidih. Yang kedua, air biasa. Di sini air biasa juga mengalami perubahan. Ada bercak-bercak orange atau warna orange yang itu, warna kuning-kuning di sini. Dan warna airnya juga berubah. Yang gelas pertama kan masih agak putih, dan yang kelas kedua ini terlihat seperti warnanya lebih keruh airnya. Yang ketiga yaitu air garam. Di sini sama, air garam sudah mengalami perubahan, yaitu ada bercak-bercak
kuningnya seperti itu, walaupun tidak terlalu banyak tapi sudah mengalami perubahan. Yang keempat yaitu air cuka. Di sini air cuka tidak ada warna kuning-kuning atau apa, tapi di pinggiran pakunya terlihat banyak gelembung-gelembung gitu, dan warna pakunya berwarna hitam seperti itu ya. Seperti itu air cuka. Lalu yang terakhir minyak makan, paku yang berisi minyak makan. Di sini pakunya masih bersih sama seperti hari pertama waktu pertama kali ditaruh. Jadi tidak ada perubahannya pada air minyak pada di dalam gelas minyak makan. Di sini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada setiap gelasnya di hari keempat. Yang pertama yaitu pada gelas air mendidih, kita dapat lihat di sini paku sudah mengalami pengaratan hampir sempurna. Kita dapat lihat pakunya sudah hampir sempurna mengalami pengaratan, dan perubahan pada airnya, yang kemarin airnya agak sedikit jernih tapi sekarang sudah mulai mengkeruh. Pakunya kita dapat lihat di sini. Seperti ini perubahannya di hari keempat. Yang kedua, air biasa. Di sini juga paku pada dalam air biasa ini sudah mengalami penkaratan. Air di dalamnya juga sudah mengkeruh, bahkan lebih keruh daripada air yang pertama tadi. Ini pakunya kita dapat lihat seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu pada air garam. Pada air garam kita dapat lihat air masih terlihat bersih, paku sudah mengalami penkaratan, ada bercak-bercak kuningnya walau tidak banyak, tapi sudah mengalami penkaratan. Lalu yang keempat yaitu air cuka. Di sini kita dapat lihat kemarin pada hari ketiga air cuka, airnya ini masih putih bersih, masih jernih, dan sekarang pada hari keempat kita dapat lihat airnya sudah mengkeruh atau berwarna kuning-kuning seperti ini ya, dan pakunya berwarna hitam seperti ini. Seperti ini yang perubahan terjadi pada air cuka. Dan yang terakhir yaitu paku yang terdapat dalam minyak makan ini. Di sini kita dapat lihat pakunya sama sekali tidak mengalami perubahan, masih sama seperti hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Di sini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada setiap gelasnya di hari kelima. Yang pertama yaitu pada gelas air mendidih. Kita dapat lihat di sini pakunya sudah mengalami penkaratan, bahkan sudah berkarat, yaitu banyak sekali warna coklat-coklat di sini. Pakunya, airnya juga sudah mengkeruh seperti ini. Ya, ini paku pada gelas pertama yaitu pada gelas air mendidih. Lalu yang kedua yaitu pada gelas air biasa. Warna airnya lebih keruh daripada gelas yang pertama, dan pakunya seperti ini. Pakunya sudah berkarat. Banyak sekali bercak-bercak orange-nya. Seperti ini. Ini ujung pakunya. Lalu yang ketiga yaitu paku pada gelas berair garam. Pakunya tidak memiliki banyak bercak-bercak orange seperti paku yang pada gelas pertama dan gelas kedua. Airnya juga masih terlihat jernih, walaupun tidak begitu jernih, tapi di sini sudah mengalami penkaratan, walaupun tidak seperti yang gelas pertama dan kedua, tapi sudah mengalami seperti ini. Tuh, pakunya sudah mengalami penkaratan, ada bercak-bercak orange-nya atau kuning-kuningnya walaupun tidak banyak. Lalu yang keempat yaitu air cuka. Di sini kita dapat lihat dari gelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat, airnya yang pada air cuka ini sangat-sangat berubah, dimana di sini berwarna kuning pekat bahkan. Dan pakunya kita dapat lihat di sini menghitam, atau mungkin ini sudah berkarat dalam sini karena dari luar gelasnya hanya terlihat
warnanya hitam pekat seperti itu pada air cuka. Lalu yang terakhir yaitu pada minyak makan. Paku ditaruh dalam minyak makan. Di sini kita dapat lihat pakunya masih sama seperti hari pertama, tidak mengalami perubahan. Kita dapat lihat tidak mengalami perubahan sama sekali. Ini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada setiap gelasnya di hari ke-6. Yang pertama yaitu pada gelas air mendidih. Kita dapat lihat di sini pakunya sudah berkarat ya. Seperti ini. Pakunya sudah berkarat, airnya juga sudah berkeruh seperti itu. Lalu yang kedua yaitu pada air biasa. Kita dapat lihat di sini mungkin airnya lebih keruh daripada air yang pertama, air yang mendidih ini. Air biasa ini airnya lebih keruh dan pakunya juga sudah berkarat, tapi ya pakunya juga sudah berkarat seperti ini. Banyak sekali bercak-bercak orange di sini. Ini yang air biasa. Lalu yang ketiga yaitu air garam. Kita dapat lihat di sini bahwa air garam airnya yaitu tidak begitu keruh atau mungkin bisa dibilang masih agak jernih, dan pakunya di sini sudah mulai berkarat, tapi tidak berkarat seperti pada gelas pertama dan gelas kedua. Pada gelas air garam ini pakunya sudah mulai berkarat tapi tidak begitu berkarat ya. Lihat sudah mulai ada bercak-bercak orange-nya. Seperti akan berkarat seperti itu. Lalu yang keempat yaitu air cuka. Di sini kita dapat lihat airnya dari gelas yang pertama, gelas yang kedua, dan gelas yang ketiga. Kita dapat lihat di sini air cuka, airnya sangat pekat ya, warna kuningnya ini sangat pekat. Berubahnya sangat beda sekali pada hari pertama, kedua, ketiga, dan ini pada hari ke-6 ini airnya sudah warnanya berubah menjadi pekat. Pada hari kelima kemarin juga airnya sudah begitu pekat. Dan pakunya lihat di sini berwarna hitam. Karena dari luar gelas ini hanya terlihat pakunya berwarna hitam, tapi tidak ada bercak-bercak seperti yang pada bercak-bercak orange seperti yang pada gelas pertama dan gelas kedua yang air mendidih dan air biasa. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, paku pada minyak makan, yang direndam pada minyak makan. Lihat di sini pakunya. Ini pakunya masih bersih, lihatlah. Di sini pakunya masih bersih sama seperti hari kemarin-kemarin, itu tidak ada perubahan pada paku yang direndam oleh air minyak. Jadi itulah yang mengalami perubahan pada hari ke-6. Ini air mendidih, air biasa, air garam, air cuka, dan yang terakhir paku yang direndam dengan minyak makan. Di sini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada setiap gelasnya di hari ke-7. Yang pertama yaitu air mendidih. Air mendidih di sini kita dapat lihat pakunya sudah berkarat. Airnya sudah keruh. Lalu yang kedua air biasa, pakunya sudah berkarat dan airnya juga berwarna keruh. Lalu yang air garam seperti ini, ada bercak-bercak orange tapi tidak begitu banyak. Kita bisa lihat dalam sini seperti itu pakunya. Lalu yang keempat yaitu air cuka. Di sini kita dapat lihat pakunya berwarna hitam dan warna airnya sangat berwarna kuning pekat. Lalu yang terakhir yaitu minyak makan. Di sini kita dapat lihat pakunya tidak berubah sama sekali, sama seperti pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan ini hari ke-6 dan hari ke-7. Dan ini hari ke-7 pakunya masih sama dan tidak mengalami perubahan. Itulah
paku yang mengalami perubahan saat direndam pada setiap airnya di hari ke-7. Ini air mendidih, air biasa, air garam, air cuka, dan minyak makan. Baiklah, cukup sekian video praktikum dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena saya dalam proses belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.